Kali ini yakni pembahasan yang ketiga mengenai query lanjutan. Yang pertama yakni tujuan dari pembelajarannya. Dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0. Anda bisa membaca tujuan belajar dari pembahasan bab kali ini. Banyak tujuan yang ingin didapat. Dapat menulis subquery yang berkolerasi, dapat menggunakan scalar, subquery dalam SQL, dapat menulis subquery dalam causal form. Yakni pokok bahasan yang akan dibahas. Pertama, subquery dan penggunaannya. Kedua, subquery dengan banyak kolom. Ketiga, pairwise comparison subquery. Keempat, non-pairwise comparison subquery. Kelima, penggunaan query dalam causal form. Keenam, ekspresi scalar. Ketujuh, kolerasi subquery dan penggunaannya. Ke-8, penggunaan. Pertama, tabel yang digunakan pada pembahasan. Bagian ini menjelaskan mengenai pembahasan bab query lanjutan. Ada 3 hal tabel yang akan digunakan. Pertama, tabel departemen. Yang kedua, tabel employee. Yang ketiga, tabel job history. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasannya. Apa itu subquery? Yaitu statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Pada gambar di bawah ini, subquery dijalankan sekali sebelum main query. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Berikut ini gambarnya. Selanjutnya, berikut posisi penulisan subquery dalam SQL Common. Yaitu yang ketiga, penggunaan subquery. Subquery mengembalikan nilai ke main query. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Ini termasuk contoh nyata yang tadi. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 1409. Dan Anda bisa membaca sendiri. Untuk penjelasannya, yang keempat yakni subquery pada banyak kolom. Dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Perbandingan kolom yang kelima. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan, perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise. Kita akan membahasnya yaitu pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menemukan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama. Contohnya, yang kedua, non-pairwise comparison subquery, yaitu berikut contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menemukan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 dan seterusnya. Berikut sintak penulisannya, Anda bisa menulisnya di CMD atau Web SQL. Pembahasan yang keenam, penggunaan query dalam causal form. Ini query bisa diletakkan di dalam causal form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam causal form. Anda bisa menulis sintak ini dan hasilnya akan seperti ini. Penjelasannya, query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai. Selanjutnya, yakni ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengambilkan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, scalar subqueries dapat digunakan dalam
kondisi, dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini contoh penggunaan scalar query dalam ekspresi case. Berikut ini contoh scalar query dalam klausa order by. Anda bisa menggunakan sintak ini. Yang ke-8 yaitu kolerasi subquery. Kolerasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Pertama, ambil, kemudian jalankan, dan gunakan. Kemudian Anda bisa mengambil lagi dengan melakukan looping. Berikut ini cara penulisan dari kolerasi subquery. Berikut ini contoh penggunaan kolerasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Selanjutnya yakni yang ke-9, penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak, maka kondisi ditandai dengan false. Contoh penggunaan operator exist. Anda bisa menulis sintak tersebut dalam CMD atau web SQL. Selanjutnya yaitu penggunaan operator not exist. Berikut yang ke-10 yakni penggunaan klausa with. Menggunakan klausa with dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan klausa with. Anda bisa melihat statement coding source code dari klausa with tersebut yang Anda bisa klik pada CMD. Ini kita akan masuk dalam latihan soal. Yang pertama, menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Yang kedua, menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, dan seterusnya. Dengan catatan, data kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Anda pada latihan soal kali ini, Anda bisa mencobanya sendiri, dan pada tutorial kali ini kita tidak menjawab latihan soalnya karena diharapkan Anda bisa menjawab latihan soalnya. Yang terakhir untuk soalnya yaitu buat query untuk menemukan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji dan pada departemen tempat dia bekerja. Yang ke-8, untuk soal yang ke-8, menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega, di mana kolega tersebut masuk lebih akhir, tapi memiliki gaji lebih tinggi. Yang ke-9, itu soalnya dan catatannya, gunakan scalar subquery untuk menggunakan dan seterusnya. Untuk yang ke-10, menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri. Yang ke-11, yaitu buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager atau job ID.